Masya Allah, begitu tangan yang meriah untuk anak-anak kelas An-Nahl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga nikmat rezeki yang berlimpah, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di hadal majlis dalam acara seminar parenting PAUD Al-Quran Baitur Rahman yang berjudul Memenuhi Kasih Sayang Sang Buah Hati dengan Love Language. Salawat serta salam semoga tetap terhaturkan keharibaan manusia paling mulia baginda Nabi Muhammad SAW yang semoga kita semua nanti diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita memasuki acara pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama. ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. Menjadi calon guru PAUD ketika saya pensiun. Saya siap menjadi guru PAUD. Nanti saya akan mengajar di PAUD. Setidaknya saya akan mengajar tentang bagaimana caranya berhitung. Kalau terkait dengan Al-Quran, saya tidak berani. Walaupun Al-Quran is my life, ya. Jadi tanpa Al-Quran bagi anak-anak mudah-mudahan juga menular kepada kita. Ibu Bapak yang saya hormati, Jumriyah sah atau Jumriyah? Jumriyah Zaki, segenap Dewan Guru PAUD Baitur Rahman dan juga wali murid PAUD Baitur Rahman yang berbahagia. mencukupi kasih sayang anak dengan love language, tema yang sangat bagus sekali yang akan pada pagi hari ini disampaikan oleh Bapak Dr. Ilhamuddin MAG. Beliau adalah dosen UB. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman, Profesor Dr. Al-Ustaz Izzuddin. Beliau ini adalah senior kiai sekaligus pembimbing saya, mentor. Saya baru tahu ternyata beliau ini sama-sama alumni Tebuireng dengan saya, cuman nggak ketemu. 98 beliau kedua, 99 saya masuk di Tebuireng. Ternyata kamarnya itu kamarnya berdampingan. Kalau panjenengan pernah ke Tebuireng nih? Kalau pas ziarah makamnya Bayi Hashim Gus Dur, itu di sebelah utara itu ada gedung 2 lantai, itu LH namanya, Laskar Hizbullah. Yang di lantai 2 itu untuk madrasah aliyah keagamaan, yang di bawah itu madrasah aliyah salafiyah syafi'iyahnya. Nah beliau itu di LH 6-nya, di lantai atasnya. Saya di LH 5 beliau, saya di LH 6-nya. Jadi tetangga kamar cuma gak ketemu waktu. Beliau masuk UIN, saya masuk UIN, beliau keluar dari UIN. Ternyata dilalah ketemunya di Masya Allah, sama-sama warga Karangsuki. Alhamdulillah,
Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saya dapat bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, dan secara tidak langsung sebenarnya saya juga wali murid di sini. Saya pernah di-prank sama istri saya. Jadi hari pertama masuk sekolahnya Zerina itu ada pertemuan wali santri, wali murid. Saya diminta ngantar anak. Saya sudah sambung pakai jaket, gak ada persiapan sama sekali. Tiba-tiba sampai di sini ternyata pertemuan wali murid. Mau saya tinggal nanti anak pulang ke rumah siapa, mau saya panggil istri saya cuma dibilang dadah, selamat mengikuti kegiatan. Prank penganan ini. Jadi ya saya walaupun dan alhamdulillah senang bisa hadir di sini melihat Bapak Ibu sekalian, bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kami muliakan para pengurus takmir, terlebih khusus ustadzah, para asatidz yang mengajar di PAUD Baitur Rahman, terlebih khusus lagi Bapak Ibu wali murid yang berbahagia. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon izin Kiai, ini saya suka nih kalau ada Kiai ini bukan ya. Soalnya kalau urusan ceramah itu mestinya Kiai. Jadi saya ngomong biar gak takutnya ini Ustaz Yai Izzuddin, jadi saya ngomong ala orang-orang ini psikologi saja. Mohon izin ya. Saya ingin cerita dulu Bapak Ibu. Jadi saya menikah dengan istri itu tahun 2010. Ya, akhir November, tanggal 29-30 November 2010. Kami kemudian baru punya anak itu tahun 2012. Sebelum itu keguguran di tahun 2011. Di tengah situasi itu kemudian istri saya dan saya sama-sama kami menulis buku namanya Psikologi Anak Sukses. Jadi kami belum punya anak, tapi kami coba menyusun buku tentang psikologi anak sukses. Itu wallahu a'lam bishawab, nanti itu minimal jadi kurikulum buat kami. Alhamdulillah buku itu, kalau tidak salah sama sih punya bukunya itu di rumah tuh Ustazah. Nanti bisa jadi door prize ya buat orang tua ya. Boleh, masih insya Allah masih ada di rumah. Dalam 50 murid. Oh 50 murid. Subhanallah. Aman ya. Kemudian setelah itu istri saya kemudian menulis buku namanya judulnya Psycho Islamic Smart Parenting, yang kemudian menjadi materi beliau mengisi di banyak tempat. Saya sama beliau sama-sama dosen psikologi, hanya beda konsentrasi saja. Beliau di psikologi pendidikan, saya di psikologi industri dan organisasi. Tetapi konsep kami sama-sama di psikologi Islamnya. Terakhir barusan juga kemarin, alhamdulillah saya juga husnul khotimah Ustaz, barusan menyelesaikan kepengurusan sebagai ketua pengurus wilayah Asosiasi Psikologi Islam Jawa Timur. Sekarang saya bergabung di kepengurusan pusat Asosiasi Psikologi Islam Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, materi hari ini tentang love language, bahasa cinta. Ini teori ini sebenarnya teori yang dikemukakan oleh orang Barat, tetapi ada nggak di dalam Islam? Sesungguhnya ada. Kalau kita pelajari Bapak Ibu sekalian, ini yang menariknya. Tidak ada agama yang memiliki aturan kehidupan yang begitu sangat komprehensif. Saking komprehensifnya, urusan sederhana saja itu ada aturannya. Itu yang menarik. Saya pernah mengisi di perusahaan Jepang, Bapak Ibu sekalian. Perusahaan Jepang itu terkenal dengan kedisiplinannya, kebersihannya, dan aturan yang sangat ketat sekali. Tetapi mereka tidak punya pemahaman tentang apa itu yang namanya istilahnya najis. Ini menarik nih Bapak Ibu. Suatu ketika saya ngisi di perusahaan itu, terus saya minta izin untuk sholat zuhur, gitu ceritanya. Tapi mereka gak punya musola ceritanya itu. Terus dia bilang begini, oke, bisa menggunakan ruangan saya. Ruangan beliau itu bersih sekali ya. Dipel 2 kali sehari loh, pagi sama sore, bersih.
Terus begitu saat sholat, saya lupa bawa sejadah. Selalu saya minta, Mister, boleh tidak saya minta orangnya tidak dipakai? Loh, buat apa? Saya bilang itu for praying mat, saya bilang itu. Buat sejadah tempat sholat. Kemudian sholat saya. Setelah selesai sholat, beliau tanya begini, Mr. Ilham, is my room is not clean? Apakah ruangan saya tidak bersih? Saya bilang ruangan Anda sangat bersih dan wangi, saya bilang begitu. Kenapa Anda sholat harus pakai koran? Saya bilang buat kami untuk sholat itu tempatnya bukan hanya bersih tapi harus suci. Dia bilang explain me more about suci. Terus saya bilanglah bahwa suci itu supaya bisa suci kita harus wudhu segala macam. Dia minta lagi, terus tanya lagi apa itu berwudhu ya. Saya cerita lagi, wah susah juga menjelaskan berwudhu itu dalam bahasa Inggris. Cuma saya bilang, boleh nggak kalau kemudian wudhu itu hanya cuci muka saja? Oh enggak, boleh, dia harus mulai dari awal sampai akhir itu harus takdir berurutan. Oh langsung dia bilang begini, oh berarti sama seperti kalau di kami itu namanya SOP kerja ya? Betul sekali Mister, saya bilang. Wah, dan begitu dia lihat bahwa SOP kerja itu dipatuhi sedemikian rupa di sini sedemikian rupa, dia bilang begini. Saya punya banyak karyawan di sini, mungkin sebagian besar mayoritasnya adalah Muslim. Loh, saya bilang kalau semuanya Muslim, tugas Anda, kewajiban Anda adalah menyiapkan tempat sholat. Lalu dia tanya saya berapa dimensi ukuran tempat sholat itu. Saya bilang ya cukuplah 2 kalinya kantornya Mister ini, saya bilang begitu. Lalu akhirnya saya berkunjung yang kedua kali, Bapak Ibu sekalian, tempat sholat yang Masya Allah bersih, kapetnya tebal, AC-nya dingin, dan setiap kali habis selesai sholat zuhur itu, setiap tarawih kemudian dikasih minuman jus. Dia bilang begini, kenapa kok saya penasaran, kenapa kok Mister sampai begini? Saya tahu karena orang itu setelah menghadap Tuhannya harus dihargai. Jadi saya ingin memberikan sesuatu yang berharga buat mereka. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah ini kenapa saya bilang tidak ada ajaran selain Islam itu yang sangat komprehensif selain dengan Islam. Luar biasa Bapak. Mohon izin ya, mohon izin. Kalau pada tahu di Soekarno-Hatta itu kan ada wihara Bapak Ibu, tahu? Saya pernah menginap di wihara itu 2 malam Bapak, itu bersih sekali. Bersih sekali. Beda dengan kadang-kadang masjid di kita itu ya. Kalau masjid itu Masya Allah keren misalnya. Masjidnya bersih. Kalah masjidnya UB ya. Saya suruh studi banding ke sini ketika masjidnya UB. Jadi itu bersih sekali wiharanya. Tapi yang menarik Bapak Ibu sekalian, bersihnya itu saya tanya kenapa kok ini harus bersih? Bahasanya orang-orang non-Islam kalau bicara bersih adalah bicara higienitas. Tetapi di dalam Islam yang higien itu belum tentu suci. Sementara pada dalam Islam suci itu pasti higien Bapak Ibu sekalian. Ini yang menarik. Nah, lalu apa kaitannya dengan keluarga? Kalau Islam itu punya aturan yang sangat komprehensif Bapak Ibu sekalian, maka cara mengasuh anak itu pun pasti komprehensif, jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan ilmu psikologi. Panjangnya kalau cek Bapak Ibu sekalian, ada berapa buku yang ditulis untuk mengasuh anak? Ada buku, ada kitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu jadi 2 jilid. Padahal kitabnya sebenarnya 1 jilid saja. Judulnya Tarbiyatul Aulad, cara mendidik atau mengasuh anak. Saya baca buku itu, kitab itu Masya Allah, itu sepertinya utuh ilmu psikologi saya. Ya apalagi santrok. Ada buku psikologi perkembangan, judulnya psikologi perkembangan, ditulis oleh seorang ahli dari Amerika namanya Santrok. Itu buku itu dipakai di seluruh Indonesia. Tapi yang menarik, tidak semua ilmu psikologi itu bisa diterapkan dalam konteks kehidupan orang Indonesia. Contoh, kita kan makanya hati-hati Bapak Ibu kalau dengarkan, lihat di YouTube, dengarkan di media sosial. Kalau komunikasi dengan anak itu yang moderat, yang seimbang, nggak boleh memaksa. Itu keliru dalam arti apa? Konsepnya orang Barat tentang antar individu itu sama hukum, sama posisinya di depan hukum. Bahkan saking ketatnya mereka itu, orang tua tidak boleh memukul anaknya. Kalau memukul anaknya di luar dari kewenangan dia sebagai orang tua, maka itu disebut sebagai tindakan hukum.
Di dalam Islam apa begitu? Tidak. Di dalam Islam itu anak nggak sholat disuruh apa? Dipukul. Kalau kemudian setelah dipukul sampai usia 10 tahun masih nggak sholat, diapakan? Dikasih banyak lagi aturan. Aturan Islam itu luar biasa komprehensifnya. Jadi itu mau saya garis bawahi dulu Bapak Ibu sekalian, supaya kita tidak salah memahami tentang love language, bahasa cinta. Bedanya kalau panjenengan mendengarkan hanya love language-nya saja, maka kita tidak akan beruh spirit Islamnya, tidak dapat spirit Islamnya. Padahal Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tidak ada ajaran yang begitu komprehensif seperti Islam. Contoh lagi, saya tuh heran kalau mohon maaf ya, seperti Korea, Jepang, kemudian di Amerika sama di Jerman, orang tua kalau sudah tidak produktif itu masuknya kemana? Mati jompo. Dan itu hal yang natural buat mereka. Sekarang di Indonesia malah ada style baru dari para orang tua yang sepuh itu, mereka yang tidak punya anak. Nanti kalau kita kan tanya, kalau nanti kalau sudah tua nanti siapa yang urus? Jawaban mereka simpel, saya kan udah punya tabungan itu saya biayain diri saya untuk masuk mati jompo. Sesimpel itu mereka cara menghadapi hidup. Sementara dalam Islam tidak disebut sebagai anak yang soleh ketika orang tuanya sudah sepuh lalu kemudian dia biarkan begitu saja. Luar biasa. Bahkan Bapak Ibu sekalian, bahkan kalau kita yang sekarang jadi orang tua Bapak Ibu sekalian, jadi orang tua punya anak, kita memperlakukan orang tua kita saja sudah keliru. Kita tidak di dalam Islam tidak pernah hukum karma, tapi ingat, jangan sampai nanti anak kita memodelin cara kita memperlakukan orang tua kita. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Anak kita itu, hati-hati loh Bapak Ibu, anak kita itu adalah observer sejati, pengamat sejati. Dia bisa melihat, mengamati, dan meniru apa yang kita lakukan. Makanya kalau anak-anak kita tiba-tiba kok perilakunya berbeda, jangan-jangan ada yang ditiru. Perlakuan suami kepada istri atau istri kepada suami itu akan dilihat, diamati, dan dipraktekkan oleh anak tanpa disadari oleh kita sendiri. Karena anak kita itu observer sejati. Itu anak-anak kita. Baik, saya kembali lagi Bapak Ibu sekalian. Uniknya lagi, ini faktanya ya. Kalau bahasanya sekarang itu fakta hitamnya. Menjadi orang tua itu kan pasti ya Bapak Ibu ya. Kecil orang tidak mau menikah. Tetapi tidak ada kurikulum pendidikan menjadi orang tua. Betul gak Bapak Ibu? Betul? Sebelum menikah dulu ada nggak dikursuskan dulu sama orang tua kita, kursusnya 3 bulan bagaimana menjadi orang tua? Betul? Tidak. Yang ada kita menjadi orang tua secara tiba-tiba. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau pernah mendengar istilah, biasanya ibu-ibu mendengar namanya baby blues. Pernah ya ini dirasakan oleh ibu-ibu setelah melahirkan, lalu melihat, saya tuh baru lihat ya, baru tahu ternyata ada orang baby blues sampai lihat bayi itu kayak begini gitu. Tahu ya ibu ya? Itu karena merasakan segala macam. Nah di dalam Islam itu justru diajarkan bahwa ketika anak lahir itu luar biasa aturannya ketat, prosesnya bagaimana dan seterusnya. Itu Islam. Jadi sekali lagi tidak semua teori dari Barat itu akan sesuai dengan konteks kita sebagai orang Islam. Tapi saya akan tetap membawa materi itu, kita carikan titik temunya dalam Islam itu seperti apa. Materi Bapak Ibu sekalian. Mohon izin, di antara kita semua ini ada tidak Bapak Ibu yang ingin anaknya itu sukses dan bahagia? Wonten Bapak Ibu? Semuanya kita bilang dulu amin. Next Bu, nanti di oke. Tapi pertanyaannya, kalau kita berharap anak kita sukses itu ditentukan oleh banyak faktor. Tapi sekarang begini, saya mau tanya dulu ini buat ibu-ibu dulu ya. Ibu-ibu dulu. Ibu-ibu kan pilih suami itu sadar atau tidak sadar? Sadar atau tidak sadar? Orang bilang, oh insya Allah sadar ya. Orang bilang laki-laki yang memilih, enggak Bapak Ibu. Laki-laki tidak punya kuasa memilih. Laki-laki hanya punya satu kuasa, memutuskan. Pilihan itu adanya ibu-ibu. Buktinya apa? Bapak itu kalau mau makan, apa yang di depan mata itu makan. Tapi kalau ibu-ibu melihat A, B, dan C,
Wah, mau semua. Kadang-kadang itu ada diskusi menarik antara saya dengan istri saya. Istri saya itu kan kalau lihat makanan pingin segera dibeli. Yang lucu kalau pas lagi saya nyetir, tiba-tiba ada rujak. Lah, sangkan, adik, rujaknya di mana? Udah kelewatan. Kalau udah lewat terus gimana? Putar balik. Sudah. Karena komandan berperintah, ya, pasukan bergerak kan begitu. Luar biasa. Jadi, udah. Itu wanita punya hak memilih, laki-laki punya hak memutuskan. Dan lagi, dulu pas waktu memilih suami itu sadar atau tidak sadar Bu? Sadar. Oh, tidak sadar ya Bu ya. Ternyata setelah lama menikah baru sadar. Kok tiba-tiba kenapa ini? Oke, saya mau tanya. Laki-laki jelek dikalahkan oleh laki-laki tampan, ganteng, betul gitu? Kalau ada yang bilang laki-laki jelek lebih berkualitas daripada laki-laki tampan, itu kayaknya mohon maaf, ada indikator yang salah dalam pengukurannya. Laki-laki jelek dikalahkan oleh laki-laki ganteng atau tampan. Laki-laki tampan dikalahkan oleh laki-laki yang kaya. Putri Kenny mapan, betul. Laki-laki jelek dikalahkan oleh laki-laki tampan, laki-laki tampan dikalahkan oleh laki-laki mapan. Iya. Dan kalau ada orang bilang saya bertahan karena ketampanannya, nanti uang bisa dicari. Itu Anda belum menghadapi realitas kehidupan itu. Betul ya? Betul. Laki-laki tampan tuh ketika waktu berlalu itu tampannya akan luntur. Tapi kalau Putri Kenny, tampan boleh luntur, tapi Putri Kenny-nya tampannya bisa ditambal kembali. Dipermak. Oke. Laki-laki jelek dikalahkan oleh laki-laki tampan, laki-laki tampan dikalahkan oleh laki-laki mapan, laki-laki mapan dikalahkan oleh laki-laki. Nah, itu dia. Dikalahkan oleh laki-laki yang nyaman, memberikan kenyamanan. Jadi bilang begini nanti sama suami, Bapak Ibu, boleh kamu jelek, tapi kamu buat saya nyaman. Ya, jadi Bapak Ibu, kadang-kadang itu kita menjadi orang tua itu tiba-tiba begitu punya anak kan begitu ya. Itu susahnya jadi orang Indonesia itu. Telat menikah ditanya kapan menikah, begitu udah mau nikah ditanya apa lagi Bapak Ibu? Kapan punya anak? Tapi kan kita nggak pernah persiapan gimana nanti kalau sudah jadi orang tua. Apa konsekuensinya kalau dalam hidup ini kita nggak punya kurikulum belajar menjadi orang tua? Satu, kita tidak tahu bagaimana cara kita mengasuh anak. Kalau buat, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau buat orang luar negeri, anak itu tidak dilihat sebagai masa depan. Tapi kalau buat kita orang Islam, anak itu adalah masa depan. Masa depan itu bukan bicara nanti siapa yang harus kita udah tua, tidak. Tapi masa depan setelah kita meninggal. Di dalam Islam sudah clear normanya bahwa anak itu adalah investasi orang tua untuk akhiratnya. Dalilnya semua amal terputus kecuali 3, salah satunya adalah anak yang soleh. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kita masih ingat nggak setiap kita sholat itu mendoakan anak-anak kita? Minimal berapa Bapak Ibu? Minimal 5 kali. Minimal bagaimana? Almarhumah ibu mertua saya itu orang yang luar biasa. Jadi kalau saya pengalaman dengan ibu kandung itu kan sampai saya kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Setelah itu kemudian saya punya ibu satu. Tapi ibu mertua saya, almarhumah ibu mertua saya itu luar biasa, orangnya ahli ibadah, ahli ngaji, ahli zikir, ahli sholawat. Itu setiap anaknya Bapak Ibu bisa bayangkan, itu dikirimin Fatihah setiap hari, setiap selesai sholat. Bukan hanya Fatihah, setiap anaknya itu dibacakan sholawat, itu minimal 1000 kali. Setiap anaknya. Beliau punya anak 5, punya mantu 4. Berarti berapa sholawat dalam sehari? 9.000 kali. Kemudian setiap anaknya mau mengalami fase-fase tertentu dalam kehidupannya dipuasai selama 40 hari. Itu saya bilang, aduh ini kan susah dilakukan oleh orang tua kita sebagai orang tua sekarang. Satu masih ingat, pada saat saya mau ikut
sekolah S3 itu Bapak Ibu, kan tesnya agak lumayan ketat pada saat itu. Saya udah khawatir lulus apa enggak gitu ya. Itu ibu mertua saya, SD nggak usah khawatir, tak doakan lulus. Saya kira beliau ngomong gitu tuh hanya ngomong tak doakan lulus saya, ternyata enggak. Beliau puasa selama 40 hari. Dan setiap kali buka puasa itu hanya buka puasanya pakai nasi putih. Berarti udah puasa 40 hari plus putih. Itu saya bilang itu begitu mengetahui hal itu Bapak Ibu sekalian, saya merinding sekali karena menangis terharu saya. Karena apa? Karena ini jauh dari yang saya bayangkan. Dan di dalam Islam Bapak Ibu sekalian, kurikulum pertama yang harus diketahui oleh orang tua adalah kurikulum bagaimana memastikan anak-anaknya mendapat sentuhan spiritual. Sentuhan spiritual. Saya ingat ini nasihatnya Gus Is. Jangan tahu Gus Is kan? Gus Is itu nasihati saya dan saya malu betul sama beliau itu. Istri saya melahirkan di mana, ikuti pesannya Gus Is. Pokoknya kamu lahir di sana. Siap Gus, kami tahu. Begitu kemudian kasih nama anak itu yang pakai Sulasi. Oke, saya ikuti. Sulasi itu tiga kata. Terus nama anak itu panggil nama lengkapnya, nggak boleh terputus. Saya malu. Ada satu pesan Gus Is itu. Sampai kemudian kami dikasih amalan. Pada saat ibu itu hamil, makanya kasih 5 surat yang harus dibaca oleh ibu itu ketika hamil. Kalau anaknya biar ganteng, maka dibacakan surat Yusuf, supaya anaknya menjadi anak yang cerdas luar biasa. Makasih. Anak yang sudah luar biasa dibacakan surat Muhammad. Kalau nanti tidak tahu tiba-tiba anak itu nanti lahirnya perempuan, maka dikasih surat Maryam. Itu ada 5 surat itu. Itu setiap hari itu dibacakan sama istri saya itu. Kita mengikuti pesannya Gus Is. Apa Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu, komputer. Kalau HP kalau sekarang dulu kan kita pakai komputer mengenal virus ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang udah gak banyak virus. Tapi di HP kita pernah nggak tiba-tiba dikirim PDF sama orang, begitu kita klik langsung HP-nya error. Nah itu malware. Nah tubuh anak-anak kita tuh ibarat ke smartphone itu yang kita sewaktu-waktu bisa dikirimi virus oleh orang lain. Maka cara menjaga anak kita supaya nggak kena virus itu, maka kita kasih dia antivirus sebelum dia lahir. Selama 9 bulan anak itu berada di dalam kandungan ibunya, maka selama 9 bulan itu harus diinfus terus antivirus ke dalam tubuh anak tersebut. Fisiknya belum lahir, tapi spiritualnya, rohnya sudah dikasih sentuhan itu. Itu kata Gus Is, dan itu betul kami amalkan Bapak Ibu sekalian. Sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, saya setiap kali sholat, setiap kali pokoknya dalam sehari itu saya pasti kirimin Al-Fatihah buat anak saya. Tujuannya apa? Kalau sekali waktu dia jauh dengan saya, minimal saya tidak bisa menjaga dia secara fisik, tapi ada alam semesta yang menjaga dia secara fisik. Siapa itu alam semesta? Ada Allah yang menjaganya, ada malaikat yang menjaganya, dan ada semua orang baik yang menjaganya. Itu pesannya khusus. Dan betul Bapak Ibu sekalian, betul sekali. Alhamdulillahnya saya bersyukur kepada Allah karena banyak hal baik, keberkahan yang terbaik terjadi dalam hidup saya. Nah itu yang pertama. Jadi kita nggak ada kurikulum Bapak Ibu. Jadi kurikulum pertama adalah memastikan sentuhan spiritual itu bisa masuk. Lalu yang kedua, kurikulum apa yang paling penting Bapak Ibu? Kurikulum emosional. Nah ini mulai masuk tuh belok lagi. Apa tuh kurikulum emosional Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah nggak pada saat anaknya rewel itu kemudian jenengan ikut gitu? Pernah nggak Bapak Ibu? Nah biasanya lebih dominan bapak atau ibu yang begitu? Ya, bapak masih bisa, ya mungkin bisa dimaklumi lah, bapak bersentuhan dengan anak kan nggak lebih banyak dibandingkan ibu, betul ya? Kalau bapak itu kan hadir kan masih sabar kok menghadapi anak. Maka jawabannya ibu, iya papa hanya 1-2 jam, maka lo 20 jam, sehingga bawaannya emosional. Ya wajar. Makanya kadang-kadang saya menyadari itu, kalau istri saya sudah marah ke saya itu ya saya diam. Ya kita anggap saja sebagai laki itu tempat pembuangan sampah. Ya. Kalau ibu bukan tempat pembuangan makanan, nah kita bawa sampah yang positif itu ya di waktu bisa juga. Ya, cuman memang ini Bapak Ibu sekalian, ini menarik. Ini dalam Islam tuh menarik itu.
Kalau di dalam teori psikologinya beda. Misalnya kalau psikologi itu gini, komunikasi antara suami dan istri itu seimbang. Kalau memang sudah tidak ketemu ya sudah. Bisa, begitu kalau dalam teori psikologi. Kalau dalam Islam itu bilang begini, istri boleh marah semarah-marahnya pada suaminya. Boleh, nggak masalah. Karena suaminya dalam tempat dia bersandar. Tetapi ada lagi norma dalam Islam itu sebaik-baik istri adalah yang berkata sopan santun kepada suaminya. Kemudian laki-laki itu boleh berkuasa penuh sama istrinya. Itu boleh. Tapi ada aturan dalam Islam, suami yang paling baik adalah memperlakukan istrinya ibarat seorang ratu. Itu masya Allah, itu dalam Islam. Di dalam agama yang lain ada beberapa sekali. Itu menarik di sini. Makanya kenapa saya sebagai orang Islam belajar psikologi, lalu kemudian saya menjadikan psikologi Islam itu sebagai cara saya dalam pendekatan psikologi. Baik. Apa itu pendekatan emosional? Ini yang menarik Bapak Ibu. Tadi kan lihat ya putra putrinya Bapak Ibu tampil ya. Itu saya nyesal banget itu putri saya nggak bisa ikut tampil karena dia sedang gak enak badan. Panas mulai kemarin sore. Dan menarik apa? Bapak Ibu sekalian begitu lihat tadi kan ada yang semangat, ada yang diam, ada yang putar kesana kemari gitu. Itu adalah tampilan dari fitrahnya anak-anak kita. Apa yang kita lakukan adalah kasih sentuhan emosional sebanyak-banyaknya, unlimited. Anak kita pintar bangun, bisa berdiri saja, luar biasa, anak hebat. Kasih apresiasi sebanyak-banyaknya. Yang namanya sentuhan emosional itu tidak nampak, tetapi bisa dirasakan. Nah, hati-hati, yang repotnya, yang tumpul emosi itu bapak-bapak, kita yang laki-laki. Kita cenderung rasional, tapi emosionalnya tumpul. Sebaliknya, ibu-ibu, emosionalnya tajam, rasionalnya enggak tajam juga. Ya, jadi sebenarnya secara natural wanita itu lebih cerdas bapak-ibu daripada dari laki-laki. Perempuan itu lebih cerdas. Buktinya saja. Ini perluan juga sekarang. Itu saya jadi agak khawatir juga. Ternyata mayoritas mahasiswa saya psikologi itu hampir 70% itu perempuan. Laki-lakinya 30%. Kenapa kok bisa demikian? Saya baru ketemu. Ternyata masalahnya karena seleksinya terlalu bebas. Banding langsung tanding antara laki dan perempuan. Mestinya harus dikasih kuota perempuan berapa, laki-laki berapa. Sebab kalau enggak, habis nanti kuota laki-laki. Kenapa? Karena lebih cerdas perempuan, lebih tangguh perempuan, lebih telaten perempuan. Luar biasa. Oke, apa itu sentuhan emosional? Nah, mulai masuk nih. Bahasa cinta itu adalah sentuhan emosional, Bapak Ibu. Oke, coba Ibu langsung ke bahasa cinta. Next, terus. Saya nggak mau bicarain habis nanti kesungkan sama Izudin ya. Oke, terus Bu. Oke, love language. Saya lumayan hafal dengan materi ini karena kami nyusunnya berdua bersama dengan Bung Alfa. Nyusunnya betul Ibu. Kami menulis buku psikologi anak sukses berdua. Kemudian nyusun materi juga sering berdua. Jadi kalau begitu beliau udah bisa, saya gantikan. Cuma tadi itu udah begitu ceritanya. Saya pagi itu sebenarnya mau santai aja di rumah. Namanya si baby yang lagi panas, Zainal lagi panas. Tiba-tiba tadi istri sudah selesai mandi, udah dandan. Dia bilang begini, Mas, aku kok rasanya durian beliau. Iya, sampai gantikan. Aduh jangan, kalau bisa rumah saja. Aku sampai gak kasihan sama aku. Aduh, kalau udah begitu tuh gimana coba? Ya sudah. Komandan bertitah, pasukan bergerak. Begitu langsung. Luar biasa. Jadi memang ada jenderal bintang 4, ada jenderal bintang 5. Siapa Bapak Ibu? Ibu. Wakil rektor sama rektor itu berkuasa, tapi ternyata yang lebih berkuasa adalah istri rektor. Luar biasa sama begitu. Sama juga ya, jangan cuma begitu ya Izudin. Cerdas kiainya, tapi ada yang lebih cerdas ya. Buyainya ya, luar biasa. Tapi nggak punten ya, aneh agak keluar konteks sedikit. Jadi kan sudah lihat video ininya pengunduran dirinya Gus Miftah? Sudah ya? Dari semua situasi itu saya ada satu kalimat yang beliau ngomong itu dan maknyus buat saya.
istri saya ngomong lebih suka saya menjadi abah seperti biasanya daripada jadi pejabat. Jangan-jangan itu adalah firasat istri saya. Jadi bapak-bapak, firasat istri itu tajam sekali. Sekali bapak salah jalan, istri langsung tahu alarmnya langsung berbunyi. Nah, luar biasa. Saya mau tahu, jangan-jangan Allah menciptakan di dalam diri perempuan itu alarmnya itu sama CCTV-nya sekalian. Sampai ini menarik. Bapak-bapak sudah percaya sama saya, tidak usah menyembunyikan uang, karena penciuman istri itu tajam sekali terhadap uang. Luar biasa ya. Ayo kembali tentang love language. Ini semua adalah bahasa emosi Bapak Ibu sekalian. Tapi misalnya gini, apa maksudnya? Contoh, Bapak Ibu kan sudah ini bahasa yang umum ya. Anak yang suka dipuji itu berarti dia menggunakan word of affirmation. Apa contohnya? Bisa begini, Pak, Papa kok ganteng sekali, Mama kok cantik sekali. Itu sudah indikasi bahwa anak ini menggunakan bahasa cintanya adalah word of affirmation. Nah, anak yang demikian itu panjenengan harus royal dengan pujian, royal dengan pujian. Tapi semua anak itu harus dikasih pujian. Anak-anak kita, mereka butuh makanan yang pertama, makanan. Yang kedua adalah makanan emosi. Gimana cara memberikan makanan emosi? Adalah dengan pujian. Nah, hati-hati nih kadang-kadang word affirmation akan patah oleh karena apa? Oleh karena bentakan sentakan. Contoh, anak nggak sengaja lari kemudian dengan vas bunga atau menjatuhkan piring. Reaksinya kita bagaimana? Aduh, jangan lari, makan aja. Bapak Ibu sekalian ingat, Bapak Ibu marah, piringnya kembali enggak. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sadar diri betul, karena kami orang Bima itu kan orang luar Jawa itu emosional Bapak Ibu. Senggol bacok begitu ya, lu jual gue beli itu istilah bahasa. Itu begitu sadar begitu sama langsung tarik tidak langsung putar balik badan. Karena sadar bahwa kalau pelepasan emosi itu bahaya. Nah, yang menarik adalah kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita harus belajar betul mengontrol itu. Karena kadang-kadang bahasa yang kita omongkan, entah disadari atau tidak, entah disengaja atau tidak, itu menembak langsung ke anak-anak kita. Contoh ya, saya seringkali, karena saya sama istri itu kan sama seperti kayak teman juga gitu. Bisa anak saya misalnya gini, yang laki itu kan memang beda, misalnya ngomong laki dan perempuan itu. Masya Allah, saya yang perempuan kakaknya dengan yang kedua, Zerina itu adem ayem aman, begitu kena laki-laki yang terakhir, subhanallah, gitu dok ceritanya. Tangga sudah kita tutup, bisa aja nyelinap. Aduh, Masya Allah ya, sudah kita ganti baju yang bagus, tiba-tiba menghilang ternyata ada di bak mandi. Masya Allah ya. Tapi menarik. Nah, di tengah situasi begitu, kadang-kadang kan ada keluarga, ya Allah nak, kok bisa sih nakal begini gitu. Coba. Begitu saya dengar kalau istri saya ngomong begitu, dia bilang, stop. Kata apapun yang keluar dari kita, dia punya efek secara langsung dan tidak langsung pada anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kita menerima semua kejadian dalam hidup itu bukan hanya dengan indera kita yang 5, tapi semua elemen dalam tubuh menerima stimulus di dalam kehidupan kita. Semua elemen dalam tubuh kita. Jadi kita usahakan kalimat-kalimat positif. Itu satu. Jadi akan hilang karena sentakan. Next. Suka memuji, senang dipuji, mengucapkan terima kasih. Cirinya begini. Kalau Zerina itu ternyata dia 2 bahasa love language-nya. Itu word of affirmation sama act of service. Dia dikasih hal kecil itu dia bilang, terima kasih, terima kasih. Saya bilang itu dikasih kecil aja itu terima kasihnya luar biasa. Apa kita nggak tambah gimana coba? Meleleh begitu. Nah, beda dengan kakaknya. Kakaknya saya menarik dia lebih kepada act of service, senangnya dilayani dan senangnya melayani. Nah, anak-anak kita Bapak Ibu dan kita ini punya pola dominan 2 bahasa cinta kita. Makanya, tapi biasanya ibu-ibu itu paling dominan apa ya Bapak Ibu ya? Word of affirmation mungkin. Makanya mungkin saya sering bilang, ibu-ibu tolong setelah pulang dari sini, tolong sampaikan kepada suami yang hadir sama suami,
tolong setiap hari minimal bilang I love you minimal 50 kali. Bisa tak Bapak Ibu? Tolong sampaikan Pak, tadi hasil apa ini? Hasil parenting, ayah di samping ngasih uang yang banyak, yang kedua harus bilang I love you sama rumah minimal 50 kali setiap hari. Ngerti gak Ustaz ya? Cok, saya bisa membayar Ustaz Izzuddin Umi bukan Masya Allah ya 100 kali Subhanallah. Makanya Ustaz Izzuddin awet ngomong begini. Jadi, oke, itu word of affirmation. Baik, next. Oke. Kemudian stop. Physical touch. Apa cirinya? Anak suka dipeluk. Tapi setiap anak yang suka dipeluk. Mohon izin ya, Bapak Ibu. Kalau mungkin Pak Ustadzah memperhatikan sangat terzirina ke sini. Itu sebelum dia masuk sekolah mesti saya peluk dulu. Entah di depan atau di dalam. Karena saya ingin bahwa dia merasakan sebelum dia masuk sekolah, itu berarti dia sudah mendapatkan sentuhan fisik dari saya, dan sentuhan adalah sentuhan cinta, sentuhan sayang. Makanya Bapak Ibu, anak saya yang pertama PKI di Al-Fadhil nih. Orang bilang saya tuh aneh Bapak Ibu sekalian. Kenapa kok aneh? Anak turun dari sepeda motor, mau masuk sekolah saya turun, begitu dia masuk saya peluk dulu, saya cium dulu, tos dulu segala macam. Pada saat itu di Al-Fadhil itu merasa aneh ada bapak-bapak yang begitu dengan IMS-nya begitu. Sampai saya bilang bahasa dalam saya, I don't care apa bahasa Jawanya, nggak urus gitu. Iya ya, nggak urus karena ini anak saya. Siapa lagi kalau bukan dari saya, kalau dia mendapatkan kasih saya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau tidak oleh kedua orang tuanya, maka minimal oleh ayah atau ibunya, pagi hari dia sudah dapatkan sentuhan pun, pelukan fisik, kecupan kiri kanan, cium di ubun-ubunnya segala macam sambil didoakan. Bagi saya Ustaz Izzuddin jauh lebih paham dalamnya. Doa yang pada titik di mana dalam psikologi itu ada namanya aha moment. Aha moment itu kayak dengan lagi punya masalah tiba-tiba ketemu solusinya. Ini aha moment. Kemudian yang kedua, titik sentuh kita yang sangat khusyuk pada saat kita menyentuh anak kita, atau di mana pada saat kita mencium, memeluk itu, di situ hadir rasa, hadir cinta, hadir fisik. Maka pada saat kita memeluk itu, hadir rasanya, fisiknya, hadir rasanya, kita rasa, Masya Allah. Disitulah kemudian kalau kita ucapkan, hebat ya nak ya, jadi solihah dan nak ya, jadi hebat ya, cerdas ya nak ya, itu luar biasa. Itu jauh lebih powerful dibandingkan dengan kita hanya berdoa, ya Allah jadikan anakku yang soleh dan soleh. Karena apa? Ketika kita berdoa yang keluar hanya kata, tidak ada rasa dan tidak ada makna, maka doa itu hanya seperti rekaman audio saja. Makanya Bapak Ibu sekalian, jenengan coba ya, kalau anaknya pas lagi tidur itu, jenengan datang usap itu kepalanya, hadirkan rasa itu, jenengan bisa meneteskan air mata pada saat itu. Saya kadang nama ya Allah, bisa ya anak yang dulu kecil sekarang sudah begini. Itu bisa meneteskan air mata ya. Karena apa? Karena disitulah sentuhan rasa itu. Jadi doa itu kan yang paling bagus kalau di dalamnya ada hadir rasa takut dan pengharapannya. Dalam definisi kami orang psikologi, itu maknanya adalah doa itu dirasakan secara fisik, dirasakan secara emosi, dan di situ hadir makna dari apa yang sedang kita lakukan itu. Makanya saya personal, doa saya untuk anak saya itu paling penting tiga buat saya. Saya mengikuti doanya para nabi. Doa pertama saya itu Rabbana hab lana minas shalihin. Itu doa pertama. Itu semua doa dalam Al-Quran. Yang kedua, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itu doa yang kedua. Doa yang ketiga, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Baru setelah doa itu kemudian saya bacakan doa dengan cara saya bahasa Indonesianya kan karena bahasa Arab. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Doa tiga itu yang kemudian benar-benar saya hadirkan secara fisik, secara rasa dan secara makna. Karena saya tahu Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu umur kita sampai berapa, anak-anak kita akan diasuh oleh siapa, anak-anak kita akan bersama dengan siapa. Tapi minimal doa kita ini jadi individu sebagai ini. Itu harapannya Bapak Ibu sekalian. Oke, physical touch.
Jadi mohon ya Bapak Ibu sekalian, itu mohon izin ya, mohon izin. Kadang-kadang itu yang pulang ke rumah itu biasanya duluan siapa? Bapak atau ibu? Bapak atau ibu? Contoh ini ya, kalau yang stay di rumah misalnya ibu, begitu lihat ayahnya pulang Bapak Ibu sekalian, jangan ngomong, nah itu ayahmu datang tolong salut ke sama ayahnya. Anak kita tidak mengenal perintah, tapi anak kita mengenal namanya tiru. Anak kita itu adalah peniru sejati. Makanya tadi jangan lihat kan, tadi anak biru nari tadi di sini. Saya lihat itu anak itu lihat kemana? Saya kira lihat orang tua, ternyata lihat ustadzahnya sedang mencontoh di belakang. Karena itu anak peniru sejati. Apa yang dilakukan Bapak Ibu sekalian? Please lakukan hal ini. Dan saya memproteksi saya tidak melakukan hal itu. Saya pulang dari kantor, maka di depan pintu itu sudah harus ada istri saya mencontohkan bagaimana menyambut saya pulang. Begitu istri saya berangkat ke kantor, saya tunjukkan kepada saya bagaimana saya mencontohkan, saya mencium, memeluk, dan mengucapkan selamat kepada istri saya. Tujuannya apa? Supaya anak belajar menghargai orang tuanya melalui apa? Melalui contoh yang kita lakukan. Berat loh Bapak Ibu, berat hal itu. Tetapi anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang luar biasa karena yang kita contohkan itu hal-hal yang luar biasa. Physical touch. Next, quality time. Ada nggak anaknya bilang tiba-tiba, biasanya anak perempuan yang suka quality time gitu. Misalnya bilang, "Ma, aku pingin sama mama dong," gitu. "Aku pingin main sama mama dong." Itu ciri dari anak-anak yang love language-nya adalah pingin bersama. Apakah anak laki-laki juga pingin bersama? Biasanya anak laki-laki enggak. Anak laki-laki cenderung suka main sendiri, berapa persen dan segala macam. Tetapi sekali lagi, quality time itu bisa diciptakan pada saat kapan? Pada saat kita lagi main. Ngapunten Bapak Ibu, saya ngapunten ya, saya bukan berarti mencontohkan diri saya enggak. Kadang-kadang di waktu liburan tuh saya ngajak anak saya tuh main kemana gitu ya, main ke alun-alun, main kemana, kemudian sengaja dia bermain, kadang-kadang guling-guling bersama di rumah itu. Pernah nggak tiba-tiba yang ngomong begini, "Ma, di rumah ada monster, ada hantu." Pernah nggak Bapak Ibu? Orang tua ngomongnya gimana? Nggak ada, di rumah nggak ada monster, nggak ada hantu. Tapi ingat, anak kita tidak mengenal bahasa rasional, dia punya imajinasi yang lebih dia dari panjenengan. Caranya gimana? Maka kita harus masuk ke dalam dunia imajinasi dia. Contohnya gimana? Begitu anak kita bilang, "Pak, di rumah ada monster." Panjenengan langsung jangan buka ada monster. Monsternya di mana? "Oh, di pojok." "Ayo kita serang monster." Bermainnya kayak orang bermain drama, bermain teater gitu. Karena apa? Itu cara masuk ke dalam dunia imajinasi mereka. Kalau kejadian ngomong, kita ngomong, "Nah, ada monster di sini, semuanya sudah diusir sama ayah." Nanti dia tanya, gimana cara ayah mengusirnya? Coba. Jadi anak kita tuh sangat cerdas. Bahkan ada buku yang ditulis oleh seorang fisikawan Turki kalau nggak salah itu. Terjemahkan bahasa Indonesia, bahkan anak pun berfilsafat. Anak kecil. Pernah nggak ditanya sama anaknya, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu ada di mana? Pernah nggak Bapak? Itu tandanya bahwa Allah itu ada di mana. Saya bilang sama anak saya, "Nah, ayo sholat maghrib." "Oh, capek, ayo kita sholat, nanti Allah marah." Loh, gimana Allah itu marah? Wah, itu susah saya menjelaskan itu Allah itu marah. Suatu ketika saya bilang, "Lihat ke langit itu," saya bilang. Sebetulnya lihat ke langit, dia tidak tahu sama saya, Allah itu ada di atas. Dia bilang, "Allah itu ada di mana ya?" Aduh, susah lagi saya jawab. Itu tandanya anaknya kita itu sangat cerdas, super cerdas, dan bahkan berfilsafat. Baik, quality time. Banyak lagi contohnya. Nah, ini betul, ibu-ibu sama tanya, bapak-bapaknya suka nyuapin anaknya apa enggak? Suka. Kalau yang suka, alhamdulillah, itu adalah fisik, itu namanya quality time. Tapi kalau yang nggak suka, gimana caranya? Gimana caranya? Sesekali, tolong paksa bapaknya duduk, pegang anaknya, tolong suapin anaknya. Panjenengan yang ibu pura-pura sibuk yang lain. Itu physical quality time. Dan sekaligus pada kesempatan yang adalah physical touch. Next, act of service. Melayani, misalnya gini, "Ma, tolong ambilkan ini." Tapi ingat, ini jangan sampai keliru. Nanti anaknya menjadikan kita sebagai pembantunya gitu. Act of service itu cirinya apa? Anak itu suka bantu. Saya tuh yang kadang-kadang bilang begini, kakaknya bilang, "Zeri, nggak usah cuci piring," gitu.
Tapi dia ambil kursi, berdiri di kursi, kemudian cuci piring di wastafel itu. Saya tahu meskipun piringnya nggak bersih gitu. Tapi begitu saya perhatikan, saya biarkan. Begitu dia selesai, dia lakukan ke saya, Abi aku udah selesai cuci piring. Langsung saya bilang peluk, segala macam, saya bilang terima kasih dan segala macam. Ini adalah bahasa cintanya dia. Kadang-kadang tuh 2 minggu yang lalu ya, saya sampai itu habis sarapan pagi, dia tiba-tiba ambilkan saya minum. Ini buat Habib. Itu rasanya meleleh, meleleh betul itu. Terus sampai tes air mata, tiba-tiba dia mau begini, Habib kenapa nangis? Saya bilang, oh enggak, ini kelilipan seperti begitu. Padahal itu tersentuh betul dengan perlakuan ini. Itu act of service. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita punya ciri bahasa cintanya masing-masing. Tinggal kita coba peka dengan hal itu. Kenapa harus pakai bahasa cinta? Supaya sinkron Bapak Ibu. Anaknya act of service, maka kita act of service, jadilah cintanya menjadi utuh. Kira-kira begitu. Itulah fungsi dari bahasa cinta. Sudah 5 dari B. Word of affirmation, kemudian apa tadi yang kedua tadi? Physical touch, kemudian quality time, act of service. Oh iya, yang terakhir ada satu lagi ya. Receiving gift. Ini anak-anak yang mereka suka sekali diberi hadiah, dan kalau diberi hadiah itu biasanya ingat siapa yang beri, dan kalau diganggu sama orang itu dia marah banget gitu kalau diganggu. Itu ciri anak-anak yang receiving gift. Nah kadang-kadang jangan tapi bonci. Jangan bandingkan anak kita dengan anak orang lain atau anak kita kakak dengan adiknya, karena bahasa cintanya berbeda, cara mereka berespon pun berbeda, kemampuan 3 ekor kecerdasan mereka juga berbeda, IQ, EQ dan SQ-nya juga berbeda. Jadi jangan dibandingkan, jangan dikomparasikan. Saya melihat biasanya kayak anak saya Zerina itu tidak terlalu berani ada di ruang ramai. Tapi begitu dia sendirian, wah luar biasa kreatif sekali dia, beda dengan kakaknya. Tapi saya tidak ingin membandingkan kamu sebenarnya seperti kakakmu. Enggak, kenapa? Saya tahu teorinya. Anak kecil akan menyimpan luka batin ketika dia dibandingkan dengan orang lain dan orang tua tidak berterima kasih atas kehadirannya. Apa kata kuncinya yang saya temukan? Ternyata kedamaian itu bukan pada anak. Kedamaian itu harus pada ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya damai, anaknya ikut damai. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Sekali lagi, masa depan anak kita itu tergantung kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Tergantung kepada kita. Maka pesannya di sini, saya ingat pesannya Profesor Mujara Harjo, mantan rektor UIN Malang. Saya sempat sowan ke beliau dan beliau cerita hebatnya beliau ini, anaknya 3 itu hebat semua ya. Hebat semua anaknya 3. Saya tanya kepada beliau, apa yang cara rahasianya ini Prof? Kok bisa begini? Dan beliau bilang kepada saya 3 yang harus kamu lakukan Mas Irfan. Pada saat itu tumpen ya, saya sama istri kok connect gitu, ayo kita soal ke Prof Mujia yuk. Berapa tuh kami ke sana? Ketemu terus beliau cerita, nah kami kemudian tanya, Prof apa rahasianya? Beliau bilang begini, 1, kalau kamu kasih rezeki kepada anakmu, nafkahkan, tolong pastikan itu yang bersih. Itu dulu. Karena begitu masuk yang keliru akan menjadi noktah yang berbahaya bagi yang lain. Dulu ada pepatah, susu sebelanga rusak oleh nila setitik. Itu 1. Yang kedua, pastikan anakmu dapat pendidikan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu sekalian, Malang ini kan kota pendidikan yang luar biasa, betul ya? Dari ujung ke ujung ada sekolah-sekolah unggul, sekolah elit di Malang ini. Tapi ingat, jangan sampai salah pilih sekolah, itu yang penting. Sekolah yang dipilih harus bagaimana? Minimal fitrahnya, keyakinannya harus sama dengan kita. Harus sama dengan kita. Nanti kalau pas beda aliran nanti ya luar biasa ya. Ya, kan ada itu orang tua dosen anaknya sekolah beda dengan alirannya, orang tuanya disalah-salahin terus sama anaknya, akhirnya ya, terjadi konflik batin itu ayah orang tuanya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga Bapak Ibu sekalian, pastikan
anak itu diajarkan untuk tidak menyakiti guru. Saya bilang, wah berat juga ini sebelum itu dalam hati pesannya Prof. Wijaya ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tahu bahwa, saya sadar betul bahwa ketika kita menyekolahkan anak kita dimanapun, kita kan berharap urusan pendidikan selesai dengan guru dan sekolah. Tapi Bapak Ibu tidak. Kita itu hanya sekedar memberikan fungsi tidak lebih dari 10% pendidikan itu kepada sekolah. Selebihnya tetap kembali ke orang tua. Jadi itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kita harus berterima kasih pada semua guru. Dan di antara semua guru yang paling fundamental harus berterima kasih adalah guru PAUD. Kenapa guru PAUD? Saya eksperimen lebih dari 100 kali Bapak Ibu sekalian. Di dalam setiap training saya di perusahaan, saya suruh para peserta gambar pemandangan. Tahu gak kira-kira gambar pemandangan apa yang keluar? Gunung, ada sawah, ada jalan, ada sungai. Kenapa kok begitu melekat? Karena itu yang diajarkan oleh gurunya dulu ketika masih TK. Saya minta lagi menggambar pohon. Pohonnya gimana? Daunnya keriting atau daunnya kayak seperti laji, atau kemudian ada batangnya yang putus. Saya tanya kok bisa begini, dulu diajarkan juga begitu. Jadi artinya apa? Bahwa pendidikan PAUD adalah pendidikan yang bukan hanya mengajarkan dia tentang IQ, enggak. Pendidikan PAUD itu adalah pendidikan tentang norma, pendidikan tentang rasa dan emosi, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ya, itu ya Bu ya, ngapunten ya. Jadi panjang sekali ceritanya. Jadi itu yang Bapak Ibu sekalian yang mohon izin yang dapat saya sampaikan. Tapi saya sekali lagi saya mau ngapunten ke Yai Izzuddin, takutnya saya banyak salah ya. Ini kalau dikoreksi oleh ya ini bahaya. Tapi sekali lagi saya berterima kasih selaku wali murid juga dari Ananda Zarina yang diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan di sini. Meskipun kecil PAUD-nya Ustaz, tapi insya Allah barokah. Karena saya yakin betul segala tempat yang paling baik di situ di mana tempat bersujud dari ke dalam masjid itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan dapat menjadi pelajaran baik buat saya secara pribadi dan buat kita semua. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Gen, ngapunten kalau saya nggak bisa mengisi seperti Bu Mu'alifah gitu. Kalau Bu Mu'alifah yang mengisi mestinya jauh lebih berbobot gitu. Jadi saya yakin tadi banyak sekali kalinya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Mereka yang selanjutnya akan kita sesi pengajuan. Ini ada sedikit bisikan dari Ibu Ketua Pelaksana. Untuk sesi pertama, 2 pertanyaan akan mendapatkan surprise. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Tadi ini anak saya Putri. Itu dekat sekali dengan saya juga dengan ayahnya. Tapi kalau sama ayahnya itu dari kecil ini memang lebih dekat dibandingkan dengan saya. Ini karena ibu itu banyak keras, banyak perintah, cerewet gitu ya. Jadi sama ayahnya itu physical touch-nya itu lebih dekat dibanding saya dari kecil itu. Juga pada saat waktu itu dulu saya bekerja, jadi lebih sering sama ayahnya, jadi main dodolan atau apa itu sama ayahnya. Nah setelah sekarang kan sudah SMP kelas 8. Nah sekarang itu kalau dari SMP itu sudah kalau demo terus kalau dari cium sama ayahnya itu sudah nggak mau. Padahal kan biasanya kalau mau berangkat sekolah itu anaknya sendiri yang meluk, yang saling, yang cium ke anaknya gitu. Mau tidur juga gitu, kalau tidak didoakan, tidur gitu. Saya juga tetap tidur itu kalau mau tidur itu mesti
peluk, doakan. Nah setelah SMP itu terus nggak mau, sekarang itu kalau dipeluk gimana gitu, terus apa siapa gitu kayak nolak gitu. Nah, terus akhirnya tuh kayak bisa, kenapa ya kita sudah besar gitu. Tapi kan yang lain-lain itu sampai apa, ada saudara saya itu sampai kuliah sampai akhir itu sama bapak itu masih tetap apa psikologi saya itu masih baik gitu. Apakah seperti itu wajar atau ada apa ya, apa dia sering, sekarang kan banyak apa dari media itu kan mungkin tontonan-tontonan yang membuat dia tapi nggak pernah belanja kita mungkin, tapi terus diserap oleh dia bahwa ada yang kayak yang apa dibuat serta anaknya apa, sampai yang kayak gitulah, mungkin dia jadi takut kayak gitu apa gimana gitu. Pemikiran kita analisanya seperti itu, tapi itu juga masih tetap sama kita itu, hanya juga itu tetap berusaha begitu. Saya malah nggak apa-apa, nah itu kan ayahmu, nggak apa-apa itu sayang, malah anak kan saya tunjukkan bahwa kalau anak perempuan yang lebih dekat dengan ayahnya itu kelaknya itu akan tidak ada trauma terhadap laki-laki gitu. Nah bagaimana, apakah itu hal yang wajar yang sudah saya memberi pengertian ke dia, atau kita harus bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau pertanyaan selanjutnya? Untuk ini langsung pertanyaannya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya wali murid dari Baitur Rahman, Al-Quran Baitur Rahman. Alhamdulillah tiga anak saya sekolah di sini Ustaz. Oke. Sebenarnya harus dapat door prize ini Ustaz. Door prize. Insya Allah nanti yang keempat mungkin di sini juga Ustaz. Masih dalam perencanaan. Oke. Alhamdulillah saya masih diberikan 3 anak dengan berbeda-beda karakter, berbeda-beda sifat, dan otomatis berbeda-beda perlakuannya Ustaz. Nah, apa namanya? Terus ya. Nah, setiap harinya kan kita tidak selalu kayak lurus aja gitu saya dalam mendidik anak, kayak positif terus yang kita terapkan. Pasti kayak ada tadi yang memecahkan vas atau apa gitu dalam piring. Nah itu kalau semisal kayak teguran atau nasihat, itu apakah termasuk dalam word of affirmation atau dalam love language-nya Ustaz? Nah, seperti itu. Terus yang kedua, insya Allah yang anak pertama saya insya Allah akan mondok. Nah, bagaimana untuk menerapkan love language kepada anak-anak yang sudah mondok, karena kan jauh dari kami Ustaz ya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bunda untuk pertanyaan, dan pertanyaannya bagus-bagus ini. Saya mulai dulu dengan yang pertama. Saya belum mendalami ya Bu ya, tapi case-nya Bu ya. Tapi saya ingin menduga dulu, tolong saya dikoreksi. Rasanya bukan anaknya yang berubah, tapi orang tua yang tidak siap anaknya besar. Oke. Kan pinginnya itu anaknya kamu tetap seperti dulu, diperlakukan seperti dulu, dan seterusnya. Nah itu artinya kita mulai harus bergeser. Makanya omongan ke orang tua, oh nggak apa-apa, berarti tandanya dia sudah besar. Itu bahasa umumnya. Tapi itu sesungguhnya menandakan bahwa dia telah mengalami fase transisi dari anak-anak menuju remaja. Dan remaja dia sudah mengakui, menyadari tentang fisiknya bahwa ini aku, dan tidak boleh dimasuki oleh orang lain. Oke. Dan saya kira juga ada masalah. Saya juga merasakan kepada anak saya pertama yang sekarang kelas 6 itu. Dulu
sebelum masuk sekolah itu saya peluk dulu. Sekarang kalau di sekolah itu mau saya peluk, peluk dulu. Malu ya. Oke. Berarti ada rasa malu sungkan dengan temannya. Kenapa? Mereka takut dinilai sama teman kamu kayak kecil gitu. Justru penilaian dari teman itu lebih berbahaya buat mereka dibandingkan yang dari orang tua. Mereka takut sekali kehilangan teman dan segala macam. Itu kalau di luar. Tapi kalau di rumah bagaimana? Ya, kalau terjadi hal demikian, justru kita sebagai orang tua itu harus bersyukur. Artinya anak ini sudah sadar tentang tubuhnya yang harus dijaga oleh dirinya, bukan oleh orang lain. Poin yang ketiga, kalau pertama tadi kan, besar. Yang kedua, dia takut penilaian temannya. Nah yang ketiga, yang paling penting adalah Bapak Ibu sekalian, physical touch yang diharapkan oleh orang tuanya tidak selalu melulu dengan pola yang lama. Contoh, saya selalu begini, karena ngomong begini, setiap kali mereka mau tidur, kalau dulu kan masih saya gendong, masih saya angkat, masih saya ke kasur, segala macam itu. Sekarang enggak, waktu itu mau tidur, dia harus ngomong ke saya dulu, Bi, aku mau tidur. Nah, kalau udah mau tidur, saya panggil dia sini, nak, peluk dulu, cium dulu. Nah, kalau dulu physical touch kita misalnya dengan mulut, mungkin sekarang hanya dengan cukup dicium saja kepalanya, atau misalnya ditepuk saja pundaknya, ya sudah pokoknya nyenyak yang gitu. Itu banyak hal. Nah, panjenengan itu kan perempuan ibu ya. Putri keberapa? 3? Oh, cuma 1. Panjenengan akan, ya apalagi 1 ya Bu ya. Ya betul ya Duta, saya mungkin ibu yang belum siap anaknya besar gitu. Ini nanti kebayang nanti kalau anaknya menikah, ini bapaknya pasti nangis tidak. Enggak mau ditinggal. Jadi begitu. Kadang-kadang itu Bu, bukan anaknya yang sebenarnya kayak kasus tadi itu, bukan anaknya sebenarnya, tapi kita secara mental ini belum siap menghadapi perubahan yang begitu cepat. Dulu saya kadang-kadang melihat begini, saya ngomong sama Zeri, aku yang dulu banjir sekarang udah begini ya, gitu. Itu kan sebenarnya kita belum siap menghadapi perubahan waktu yang begitu cepat kan sebenarnya. Jadi begitu. Nah, tinggal, mohon izin ya, mau saya dikoreksi kalau saya keliru. Kalau tadi panjenengan ngomong, misalnya, lo enggak apa-apa, itu kan ayahmu sendiri, itu kan keluarga. Nah, tapi anak kita punya dunia pikiran yang tidak bisa dijangkau oleh kita. Dan kita mau dia ungkapkan kepada kita. Kenapa kok nggak mau diungkapkan? Bisa jadi menjadi sesuatu yang privasi buat dia. Nah, apa yang kemudian perlu kita lakukan dalam situasi seperti itu? Ya, jadi panjenengan ngomong, iya nak, nggak apa-apa. Yang penting kamu sekarang sudah tahu, kamu sudah besar. Jaga diri yang baik dan hati-hati. Karena apalagi kalau ibu tadi cerita, bahkan sekarang mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, semakin liar sekali dunia ini. Jadi kalau lihat berita itu sampai terjadi pelecehan segala macam, dan semua kasus pelecehan itu dilakukan oleh orang yang dikenal, oleh orang dekat. Itu bisa jadi masuk, dan betul bisa jadi memang ada dalam bacaan-bacaan dia. Tapi yang harus kita ingatkan, nak, kamu udah besar sekarang, harus bisa jaga diri dan tetap menghargai, menghormati orang tua, ayahmu. Saya yakin, apalagi di anak perempuan. Anak perempuan kalau katanya dengan ayah, anak laki-laki kalau katanya dengan ibu. Kehilangan ayah itu membuat anak perempuan merasa terluka, rasa sakit dari ayah akan membuat dia trauma. Itu hal yang secara teori psikologinya sudah begitu. Nanti ibu yang perlu ngomong ke bapak, pak, ibu anak gue seperti pak, terus dapat kok. Sekarang bapak sih, akan ada rasa begini, nelongso loh. Orang tua itu akan merasa, ayah itu merasa nelongso, anak gue seperti yo. Jadi saya sudah bisa membayangkan nanti kalau putri panjenengan menikah itu bapaknya kan pasti habis gitu. Jadi gitu, itu hal wajar, tidak usah khawatir, hal wajar. Terus, mohon izin, saya bergeser ke pertanyaan kedua. Tadi saya mulai dengan anak yang mondok dulu. Bagaimana love language-nya? Pertama yang panjenengan perlu identifikasi dulu love language-nya dia tipikalnya mana. Cari 2 yang dominan saja. Ya, 2 yang dominan saja. Kalau yang di mondok, physical touch itu setiap kali kunjungan itu sudah panjenengan nggak usah riuh dengan hal yang fokus saja sama dia. Dia memberikan physical touch love language yang sesuai dengan dia. Lalu yang kedua, pada saat misalnya kalau ada waktu yang telepon segala macam, physical touch itu tidak bisa. Contoh physical touch itu kan agak susah ya.
Kalau dia mondok, gimana? Contoh physical touch-nya. Bisa mau begini, nah kamu kan dulu kakimu kan sakit, gimana sekarang kakimu? Udah baik kan kak? Baik bu, coba sih pegang kakinya. Itu physical touch, tapi secara tidak langsung. Itu ada banyak, jadi banyak sublimasi atau cara mengganti bahasa love language ketika jaraknya tidak dekat atau waktu pertemuannya sangat jarang. Satu, identifikasi apa physical apa love language-nya dia, lalu yang kedua, ibu coba cari cara untuk mensublimasi mengganti pada saat ketika jauh. Misalnya kalau receiving gift ya malah lebih gampang kembali. Misalnya dia sukanya apa, itu ada teman saya itu anaknya mondok di Kepanjen itu dikirimin tuh tiap 2 hari dikirimin jajan sama ibunya ya itu karena anaknya juga receiving gift. Oke, jadi apa lagi yang agak susahnya ini physical touch kalau untuk love language, kalau untuk yang jauh. Oke, terus tapi ingat ya, anak mondok itu sebenarnya mondok bukan anaknya saja. Kata Mbak Maimun itu yang mondok itu juga orang tua. Iya dong. Anaknya apa bahasa Indonesianya itu mulan tuh apa bahasa Indonesia? Mulan. Nangis saja di pondok baru masuk pondok nangis saja. Itu bisa kemungkinan tuh orang tuanya gak ikhlas anaknya mondok. Iya. Kalau orang tuanya wis mondok wis biar besar, biar cerdas, buat hebat kamu gitu. Itu kalau orang tuanya ikhlas lepas, anaknya gak mau. Bisa banyak menemukan hal demikian. Oke, gitu Bu ya. Itu tentang anaknya mondok. Terus yang tadi tentang love language ya. Sorry, bukan love language yang pertama. Teguran atau nasihat? Oh iya, Bapak Ibu pernah dengar nggak ada orang yang bilang kita nggak boleh ngomong jangan sama anak, betul nggak? Itu keliru besar ya. Enggak, karena jadi kan kalau ngomong jangan apa kata penggantinya jangan? Iya. Apa coba? Nah jangan lari gitu misalnya. Nah apa ya kata penggantinya jangan? Saya kata jangan itu adalah penanda alarm waspada. Cuman jangan ngomong jangan itu yang berbeda, jangan secara emosional. Contoh begini, contoh. Ini biasanya anak lari jatuh, nah jangan lah. Itu emosinya, bukan kata jangan yang dibaca adalah emosinya. Boleh, kata jangan teguran tetap boleh, tapi yang tidak boleh adalah ngomong secara emosional. Contoh ya, kan kita udah sering tuh anaknya jatuh, kan umum udah bilang jangan lari, nanti kamu jatuh, kan jatuh kan gitu. Jadi kalau saya cara memulai begini, kalau dia lari, nah jalan saja. Ya kalau saya nggak kelepasan dulu, nah jalan saja. Misalnya kemudian kalau dia lompat, nah duduk saja. Jadi saya kasih alihan kata berjalan. Oke. Contoh lagi misalnya, kalau sudah jatuh, apa yang kita lakukan? Biasanya kalau ibu-ibu responnya, itu kan ibu sudah bilang jangan lari, kita jatuh kan? Nah itu malah namanya menghakimi. Ingat, tidak boleh melakukan 3 hal kepada anak. 1, blame, menyalahkan. Yang kedua, excuse. Kemudian yang ketiga, judge, menghakimi, tidak boleh. Apalagi ngomong begini, nah kamu kok nakal sih? Waduh, pokoknya kamu hilangkan semua kalimat-kalimat yang memungkinkan kita untuk mengeluarkan penghakiman kepada anak. Ya memang berat, karena kita kulino tiap hari ngomong begitu ya. Ya, kita menuju. Kita tinggal di kota Malang tuh jauh lebih bagus Bapak Ibu sekalian dibandingkan dengan di desa segala macam. Waduh, ini saya kadang-kadang itu mohon maaf ya. Itu kalau saya lihat di daerah saya di Malang saya belum lihat, di daerah saya itu ngomong sampai ngomong begini, sampai ngomong keluar bahasa kebun binatang itu, ngomong ke anaknya, kamu ini anak kebun binatang keluar itu, dan dibalik sama anaknya, lo yang ini siapa begitu. Itu karena seharian itu seperti itu. Nah yang repotnya anak kita sudah diberikan love language yang bagus, ketemu temannya yang nggak diberikan sentuhan emosi positif yang bagus. Ayo apa? Terkontaminasi lagi. Jadi kerjaan kita tiap hari itu nyapuin rumah Bapak Ibu. Anak pulang sekolah harus dibersihkan. Bukan hanya bersihkan fisiknya ganti baju, tapi emosinya harus dibersihkan. Tiap hari Bapak Ibu.
Saya tuh paling sedih kalau saya pulang dari kantor, itu anak saya udah tidur semua. Karena apa? Saya sempat ngajak ngomong mereka sebelum tidur. Saya tuh selalu maunya sebelum mereka menutup mata tidur itu harus ada di rumah, harus berkomunikasi sama mereka, harus mencium mereka, berbahasa, berkomunikasi dengan mereka. Tujuan apa? Karena saya ingin cleaning apa yang mereka alami dalam sehari. Mau izin, sama seperti dokter yang selalu bicara kesehatan, lihat segala sesuatu gak higienis. Contoh ya, Panjenengan tahu, saya kan suka beli cilok ya ada kali dosen itu yang pegang cilok sambil ngajar begitu ya. Ya saya begitu. Saya beli cilok depan Atos. Tahu ya Bu Ibu ya? Di depan apa itu? Ya pojokan dia sama berapa itu? Ya sama 8 apa itu? 8. Oh gitu luar biasa. Saya beli cilok di situ tuh. Saya bawain buat teman saya dokter itu. Mas Ilham, ini nggak sehat ya. Saya bilang, urusan nggak sehat. Kau aja sebelum itu makan nanti kenyang sebelum itu. Karena apa? Dia terlalu meneliti banyak tentang kuman-kuman. Betul. Nah kalau saya banyak belajar psikologi, jadi saya melihat sekolah itu sangat psikologis banget. Anak saya pulang sekolah, ya saya nggak tanya tentang pelajaran apa hari ini, ada tugas apa hari ini, enggak. Karena saya tahu dia pulang sekolah udah capek, bebannya luar biasa, saya akan tanya dengan beban pertanyaan lagi. Saya tanya hari ini gimana kabarnya, tadi sekolah seru, apa ada kejadian apa hari ini di sekolah. Baru setelah lihat dia ngerjain tugas, saya baru tanya ada tugas apa hari ini. Kemudian misalnya kalau kayak Zeri pulang sekolah itu saya tanya hari ini main apa nggak? Gitu. Oh itu dia cerita banyak sekali. Jadi begitu. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi sentuhan emosional itu jauh lebih powerful dari apapun. Dibandingkan jadikan ngomong di sekolah yang santun ya, itu dibandingkan yang jadikan memberikan ciuman dan pelukan sama dia, itu jauh lebih powerful daripada kata-kata itu. Karena apa? Memori kita lupa dengan kata, tapi hati kita tidak pernah lupa dengan rasa. Makanya nanti Bapak Ibu coba tanya nanti suaminya, istrinya masih ingat nggak dengan pacar pertamanya? Loh masih ingat. Karena apa? Lupa katanya tapi ingat rasanya. Itu bahaya. Saya kira begitu, Ge. Saya kembalikan. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Sudah dijawab Ibu, ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati. Kemudian sangat karena keterbatasan waktu, jadi untuk sesi tanya jawabnya nanti bisa dilanjut belakang ya. Nanti bisa curhat-curhat sama Ustaz. Ustaz ngapunten sangat, ini materinya sangat luar biasa sekali hari ini. Dari sekian parente yang saya ikuti, ternyata hari ini tercerahkan bahwa tak semua ilmu psikologi yang dari barat tidak bisa kita terapkan. Kita garis bawahi ini. Karena kita Islam, jadi kita kembalikan bagaimana ajaran Islam cara mendidik anak kita. Betul nggak Ustaz? Betul. Terima kasih Ustaz untuk materinya hari ini yang luar biasa. Sebelum materi hari ini kita tutup, kita tutup materi pada hari ini dengan kata-kata penutup. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mohon izin ngapunten, bukan bermaksud untuk ngajari panjenengan semua. Insya Allah panjenengan itu jauh lebih punya pengalaman dibanding saya. Apalagi yang sudah punya cucu, yang ini yang sekolah berkalangan terakhir, berarti kan sudah punya pengalaman yang bagus. Dan sekali lagi, karena kita sama-sama menjadi orang tua, sama-sama belajar Bapak Ibu. Ya saya lupa ya, tadi itu Bapak nanya tadi, besok ya udah saya bawakan hari Senin ya, antar anak nanti saya bawakan buku masing-masing satu ya, buku psikologi anak sudah, insya Allah masih ada itu. Ya, terima kasih. Terus yang terakhir Bapak Ibu sekalian, sekali lagi di atas semua teori psikologi apapun di Bapak Ibu, sebenarnya yang paling penting dalam parenting itu adalah selalu menunjukkan ruh kebaikan di dalam hati anak kita. Gimana caranya? Bahasanya kata kiai, ojo leren-leren tulano anak, karena itu jauh lebih powerful dibanding apapun. Bagi kita, apalagi buat kita semua ya, saya tuh satu ajimat yang hilang dari saya itu adalah saya karena masih udah gak punya ibu. Saya gak punya ibu kandung, gak punya ibu mertua yang tertinggal sama ibunya. Meskipun itu tetap saya minta beliau untuk mendoakan saya, karena doa ibu itu jauh lebih powerful dari apapun. Doa ibu jauh lebih powerful dari apapun. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak bisa mengusahakan yang terbaik untuk rezeki apapun itu orang Bapak bisa melakukan. Tapi untuk ibu, panjenengan nggak usah khawatir soal rezeki, itu urusan Bapak.
Tapi urusan ibu itu adalah memberikan doa yang terbaik untuk putra putri. Sambil masak, niatin ya Allah saya masak buat anak-anakku supaya jadi anak soleh-solehah. Sambil mandikan anak ya Allah saya mandikan bersihkan anakku supaya jadi anak soleh-solehah. Sambil mendampingi anak belajar di Indomaret belikan jajan makanan ya Allah saya menyenangkan anak saya supaya dia jadi anak soleh dan soleh. Itu luar biasa. Makanya Bapak Ibu, saya setuju banget. Kalau dulu kita mengenal anak jangan sampai durhaka sama orang tua, Gus Bahar betul. Jangan sampai orang tua durhaka sama anak, itu betul sekali Bapak Ibu sekali. Jadi ojo leren-leren mendoakan anak. Doa yang paling mustajab menurut saya untuk anak itu adalah Bapak Ibu mengirimkan Al-Fatihah kepada putra putri Bapak Ibu sekalian. Setiap anak baca Fatihah, doa kita sama Allah untuk dijadikan apapun, karena semua di dalam Al-Fatihah itu sudah ada semua. Jadi itu Bapak Ibu sekalian sebagai penutupnya, kalau udah bicara itu semua teori psikologi akan terbantahkan dan bentuk semua Bapak Ibu. Tidak usah khawatir, insya Allah Islam itu sudah sangat luar biasa. Dan saya suka sekali di sini karena apa Bapak Ibu? Karena kaumnya kaum Al-Quran. Rujukan pertama kita adalah Al-Quran. Dan amazing tiba-tiba Zaina bisa hafal Al-Lahab itu, padahal saya nggak ngajarin itu. Padahal usia segitu saya masih main tangan lumpur itu. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Saya senang sekali untuk bisa hadir di sini dan mudah-mudahan jadi amal baik buat kita semua. Dan kita beri apresiasi yang luar biasa untuk bapak-bapak yang sudah berkenan hadir pada saat ini. Karena jarang loh bapak-bapak mau hadir begini. Hadir ikhlas atau takut istri bapak-bapak. Amin. Mudah-mudahan semuanya baik. Terima kasih sudah sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doa ini ada lebih afdol, sebenarnya ada gusnya di sini. Yang paling kopi itu gusnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup ini dengan tawassul dulu kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dunia dan akhirat. Yang kedua, kita bacakan Fatihah untuk para orang tua kita yang telah mendahului kita ataupun masih hidup. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan kita doakan juga bacakan Fatihah untuk para guru-guru kita yang telah memberikan kita pengetahuan dan memberikan dialog buat kita. Mudah-mudahan mendapatkan kita semua dapat ilmu yang bermanfaat barokah dunia dan akhirat. Dan terlebih Bapak Ibu sekalian, kita mohon izin kasih waktu masing-masing 10 detik Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu baca Fatihah, niatkan kepada putra putri panjenengan dengan caranya begini. Jangan baca, ya Allah saya niat baca Fatihah untuk putra saya namanya siapa, putri saya namanya siapa, dan seterusnya begitu. Baru nanti kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Bila hadat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ajma'in wa jami'an nabiyyin muslimin wa ala alihi wa sahbihi sahabat tabi'in 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 sahabatin wa la jami'al ulama'i al-'alimin muslimin wa muslimin wa qarrabin wa la jami'al muslimin wa asas nahdlatul ulama wa la jami'al ulama'i sallallahu alaihi wa la jami'al ulama'i ayyukan wa ila muhammadin auladina. Moga Bapak Ibu disebutkan nama putra putrinya. على هذه اليوم كل الصالحات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين إياك نعبد وإياك نستعين يا ربنا لك الحمد والبلور جميع الكريم وعلى سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا الله يا كريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولاولادنا ولازواجنا ولذرياتنا ولجداتنا وجداتنا ولاخواننا ولاخواتنا ومشايخنا وجبارنا لنا ولصالحنا ولصالحات الواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اتوب اليك يا رب العالمين. Ya Allah ya Rahman
putra